Dalam pelaksanaan forum satu data ini telah dilakukan serangkaian kegiatan, di antaranya satu, evaluasi dan identifikasi ketersediaan data tahun 2022, dua, pembinaan data statistik dan sektorial tahun 2022, tiga, pembinaan data geospasial tahun 2022, kemudian 4, identifikasi daftar data tahun 2023, dan pada hari ini kita melaksanakan atau melakukan puncak pelaksanaan satu data Kalimantan Timur melalui forum satu data Kalimantan Timur. Kemudian di bawah transformasi digital nasional ini ada tugas pemerintah itu dua dikeluarkan. Satu, bagaimana SPWD, government itu didigitalkan. Dan kedua adalah satu data Indonesia. Kedua hal ini sangat-sangat berhubungan erat. Satu berubah satu lagi di sisi ini. Terima kasih. Tugas utama BIG sebelumnya hanya menjalankan IG dasar, memfasilitasi pembangunan jaring di IGN di daerah, dan membina tematik. Jadi kami tidak melakukan tematik. Jadi tematik itu ada di KL dan Pemda. Nah, berapa jumlah tematik? Kalau dibicarakan satu kota ada 85, tapi ternyata ada 280-an tema yang ada. Dan itu kemudian ada tim dari regional Bapenas mengahirkan, kok kita malah nggak tahu ya kalau KL dan Pemda itu punya tema yang sekian banyak. Nah, itu akan menjadi bahan masukan untuk katalog data nanti Pak Toto ya. Dilakukan karena permasalahan itu akan terjadi sangat sering ya, berarti tidak hanya formalitas, jadi benar-benar menyelesaikan permasalahan dengan banyaknya data. Harus ada case study yang benar-benar dapat menjadi enforcement untuk semua berkolaborasi.
Peduli Lindungi itu sebenarnya contoh satu data. Jadi nanti kalau ada daerah juga mulai mengembangkan suatu aplikasi, contohnya dari yang Sadap tadi, bisa paling tidak diketahui data itu siapa yang bertanggung jawab, kemudian statusnya gimana, sudah lengkap seluruh Kaltim atau enggak, apa yang harus dilakukan. Itu inventarisasi data aja sudah, saya kira salah satu keberhasilan dari satu data. Yang jelas bagi saya itu satu data Kaltim ini jauh lebih dahulu dari provinsi lain. Ya, tadi saya katakan bahwa Kaltim ini mungkin sudah gigi 2 ini. Ya, kalau mobil ibaratkan ya, sedangkan satu data Indonesia itu saja di tingkat pusat itu masih gigi 1 masih. Nah, ini sudah gigi 2. Yang masalahnya ada daerah-daerah yang tidak tahu di mana mobilnya. Tidak tahu sudah ada mobilnya di depan sana, tapi dia nggak mau mendekat ke sana. Nah, ini salah satu modal bagi satu data Provinsi Kalimantan Timur ya. Dengan adanya tadi Sadap ya di launching tadi, sebenarnya kita ingin berdiskusi lebih dalam itu. Kita kalau bisa berkontribusi akan lebih bagus nanti ya. Terutama dalam hal penggunaan big data nanti. Data analitiknya, artificial intelligence kita akan coba nanti. Saya sangat apresiasi sekali. Ya, semoga satu data Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi salah satu pionir atau percontohan bagi provinsi lain. Percontohan bagi provinsi lain. Terutama dalam hal satu data Indonesia yang berhubungan erat dengan kebijakan satu peta. Saya menilai bahwa data itu adalah aset. Ya, jadi kalau sudah menjadi aset itu tidak bisa segampang untuk dihapuskan. Dia selalu mempunyai nilai ya. Jadi harapan ke depan memang data itu akan tumbuh walaupun berbeda waktu ya. Jadi akan diupdate, tapi yang lama jangan dibuang. Karena yang lama dengan yang baru akan menunjukkan suatu tren daerah itu. Jadi karena Kaltim itu juga kebetulan akan dijadikan salah satu wilayah menjadi ibu kota negara, jadi kita harus bersiap-siap untuk membuat data itu bukan hanya sebagai lampiran kalau dalam tata ruang ya, tapi sebagai infrastruktur yang soft infrastructure untuk pembangunan. Harapan saya nanti akan ada menentukan ya mana saja yang dianggap data prioritas di Kalimantan ini. Nah, prosesnya cukup menghabiskan energi kita karena kita harus berdiskusi dengan masing-masing dinas ya. Mana data Anda punya, data Anda yang mana dari sini ini mana yang Anda anggap sebagai data prioritas provinsi. Nah, disitulah prosesnya sebenarnya sekarang ini. Kami mengharapkan apa yang tadi disampaikan, didiskusikan tadi di acara pagi tadi itu sudah mulai ya kementerian atau dinas-dinas baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota menyadari itu bahwa kita sudah harus mulai menentukan data apa saja ada dan berguna untuk pembangunan ekonomi. Harus ada pembinaan memang, harus ada champion. Kalau kita lihat tadi ada dari ESDM, dari BPBD, itu bisa mengajari mereka. Atau kita harus menunggu, tadi kita di SDI Pusat sebelumnya sedang menerbitkan katalog data nasional. Itu bisa dijadikan acuan untuk perangkat daerah. Di data itu siapa sih yang harus bertanggung jawab di SKPD yang mana? Nah, sebagai wali data. Sebagai wali data, sebagai produsen data. Produsen data. Ya, bukan wali data. Jadi mudah-mudahan apa yang ada di pusat dengan ada align itu jadi selaras sehingga jadi bisa terjadi sinergi. Ya, dan bisa diagregasi atau didisagregasi secara gampang kalau ada daerah dan pusat ada koneksi data atau data yang sudah teridentifikasi di katalog data sehingga pemanfaatnya lebih optimal. Ya, lebih optimal. Bagi yang belum ini ya saya pesankan saja bahwa cepat bangun, jangan kelamaan tidurnya ya. Karena nanti percayalah provinsi Anda atau dinas Anda, kabupaten Anda atau dinas Anda akan ketinggalan. Orang sudah melayang jauh dan terbang dengan analisisnya, kita masih tersiok-siok dengan cara lama. Istilahnya kalau kita kembali ke zaman dulu itu, apa namanya itu?
zaman Neolitikum. Itu balik situ. Ya kita udah, aduh dunia ini udah berubah sekali ini. Cepat sadar. Ya, sebelum terlambat ini. Karena apa? Karena Kalimantan Timur provinsinya sudah berlari nih, mulai berlari. Kalau tidak jalankan ya kasihan kita, ya masyarakatnya tidak bisa. Apalagi sudah ada nanti data Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi yang lebih mengarah kepada bagaimana penggunaan data internal untuk menganalisa bantuan-bantuan sosial di kabupaten yang bersangkutan. Kalau tidak dipegang, saya bisa bayangkan itu. Ya banyak sekali ketidakefisienan akan terjadi.